Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya, biar cepat juga selesai agendanya. Pas Korio nggak apa-apa. Ambil deh. Siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu SDN Mangga 2 Selatan 05 pagi telah memenuhi undangan saya di hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 ya. Di sini saya ingin mendeseminasikan kepada Bapak Ibu terkait apa yang saya pernah pelajari di program Guru Penggerak angkatan 8. Nah, di sini ada sedikit pantun ya. Bapak membeli kuali hitung sudah terbelah. Presentasi ini saya awali dengan mengucapkan kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Laut Jawa naik kapal selam. Di dalam kapal suaranya panas dan lembab. Jika saya membeli salam, jangan lupa dijawab. Oke. Di sini selamat datang Bapak dan Ibu guru ya dalam menghadiri agenda hari ini yaitu diseminasi. Di sini mari belajar bersama, saling berkolaborasi untuk membangun budaya positif di lingkungan SDN Mangga 2 Selatan 05 pagi. Nah, di sini bukan berarti saya serta-merta paling hebat atau paling luar biasa di SD ini, tapi kita saling berdiskusi, bertukar pikiran agar budaya positif di lingkungan SDN Mangga 2 Selatan 05 pagi lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Nah, di sini perkenalkan, mungkin teman-teman di sini Bapak dan Ibu guru sudah tahu nama saya Merdian Sakarismawan. Kebetulan saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 ya, gitu. Kemudian di sini diseminasi budaya positif. Saya sendiri CGP calon guru penggerak Merdian Sakarismawan. Kebetulan pengajar praktik saya yaitu Bapak Fadil Arifkah Fadil Muhammad. Kemudian Bapak fasilitator Bapak Tommy Ardiansah. Ya. Jadi Bapak Tommy Ardiansah ini siapa? Adalah fasilitator saya, itu posisinya dia berdomisili di Palembang. Jadi kalau Zoom Meet, jadi dia itu lagi di Palembang, kita di Jakarta semuanya. Nah, di sini materi apa aja sih yang mungkin kita diskusikan bersama-sama dan kita mungkin bertukar pikiran dengan pengalaman Bapak dan Ibu, yaitu satu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini mungkin banyak diskusi di poin yang ini. Kemudian restitusi, segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Nah, ini paradigma ini memang kurikulum proses pembelajaran di zaman dulu itu berbeda dengan proses pembelajaran atau pendidikan di zaman sekarang. Nah, kalau yang sekarang itu lebih cenderung mengarah ke berorientasi pada peserta didik, bukan berorientasi pada pendidik. Silakan aja sambil aja Bu, nggak apa-apa. Santai-santai aja, kita sambil menjalani aktivitas. Mohon maaf ya, santai-santai saja. Nah, di sini poin pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa aja sih? Nah, di sini latar belakang. Suasana positif di lingkungan sekolah adalah hal yang penting bagi murid. Lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap sesuatu pembelajaran. Jika murid merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Nah, di sini latar belakangnya. Kemudian disiplin positif. Di sini coba Anda bayangkan
bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, ya, kepalan tangan Anda, dan Anda perlu menjaga benda tersebut. Kemudian sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi misalnya ada emas di kepalan tangan Anda, atau mungkin ada tulisan ayah, bunda, ya, bapak dan ibu digenggam sekuat tenaga. Kemudian rekan Anda, teman Anda, ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda, rekan Anda. Kemudian teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, itu hal yang dijaga, ya. Dari situ udah tahu, ya, ketika kita sedang dalam tertekan, otomatis segala sesuatu yang kita ajarkan, yang kita tawarkan itu tidak akan bisa masuk ke dalam pikiran peserta didik. Begitu. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya adalah dengan cara membuat si peserta didik nyaman dulu di kelas. Nah, kalau dalam bahasa RPP-nya adalah apersepsi dulu, apersepsinya di kelas. Kemudian kalau dalam pertemuan awal-awal kelas itu kesan pertama kali di kelas. Kalau memang kita sudah membuat kesan pertama, sudah manis, sudah suka, sudah bikin teman-teman nyaman, sudah bikin anak-anak peserta didik nyaman, maka kita bisa untuk memasukkan sebuah informasi atau sebuah pengetahuan yang baru di sebuah pembelajaran. Nah, kemudian jawab pertanyaan berikut. Nah, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Gitu. Kira-kira membuka nggak? Kira-kira. Nah, kemudian alasan Anda membuka kepalan tangan Anda bagaimana? Kemudian, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda? Atau tetap menutup kepalan Anda? Dan yang ketiga, kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka menutup kepalan tangan? Nah, bisa bayangkan sebuah benda berharga, ya. Ini benda berharga tersebut biasanya kalau kita punya benda berharga itu diapain? Bapak dan Ibu. Yang paling berharga misalnya cincin pemberian dari orang tua. Gitu. Ini di tangan ada cincin pemberian orang tua atau pemberian pasangan. Ketika kita ingin melihat, itu biasanya gimana? Kita sembunyikan atau kita biarkan saja? Nah, kalau memang kira-kira gimana caranya untuk menawarkan? Misalnya saya dengan Pak Muklis. Pak Muklis bisa menggenggam tangannya, ada barang berharga di kepalan tangan Pak Muklis. Kemudian saya ingin melihat atau meminjam barang tersebut, gitu. Kira-kira saya ini orang asing yang mungkin Pak Muklis ini nggak paham saya ini siapa. Apakah saya bisa untuk melihat barang tersebut? Nggak bisa, ya, karena memang belum punya kesan positif, gitu. Tapi kalau memang Pak Muklis sudah kenal saya, sudah punya karakternya ternyata Merdi ini orangnya baik, orangnya positif, maka Pak Muklis secara sadar merubah dan memberikan barang berharga tersebut. Itu konteksnya. Nah, dalam pembelajaran ini maka yang dititik beratkan adalah bagaimana kita mendesain, mengemas sebuah pembelajaran yang diawali dengan kesan pertama yang positif. Begitu. Nah, di sini perubahan paradigma menurut Dr. William Glasser dalam teori miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, ini ilusi ya. Padahal ilusi-ilusi ini tidak serta-merta bisa diterapkan di proses pembelajaran. Seandainya ilusi, guru bisa mengontrol murid. Biasanya guru itu di zaman dulu, zaman kolonial, ya pembelajaran konvensional, bikin aturan A, B, C, D, E. Oke, biasanya hanya sedikit orang yang bisa begitu. Anak hanya bisa tertib di dalam kelas. Biasanya ketika di luar kelas tidak tertib, gitu. Diam, sopan hanya di dalam kelas. Karena apa? Karena takut. Yang kita kejar adalah bagaimana si peserta didik sadar akan kesalahannya diri dia sendiri. Itu yang kita kejar. Nah, di sini ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini juga sama. Lalu ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Tidak semua orang bisa dikritik, ya. Tidak semua orang bisa dikritik kemudian diberi kesalahan, itu bisa sadar dengan apa yang dia lakukan. Itu. Kemudian bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Biasanya kita orang tua nih, orang tua, guru, kamu harus pintar matematika, kamu harus pintar IPA, kamu harus pintar olahraga. Padahal anak-anak tersebut kemampuannya, minatnya itu tidak ke sana. Nah, bagaimana caranya? Menawarkan dan kita dorong, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, Tutwuri Handayani, Ing Sung Tulodo, dan Ing Madya Mangunkarso. Nah, itu kita dorong Tutwuri Handayani dari belakang biar si anak-anak tersebut sesuai dengan potensi-potensi si anak-anak tersebut. Kemudian kita jadi pencerah seperti lilin, dan sekelilingnya itu jadi sebuah pandangan biar si peserta didik itu nyaman. Kemudian di depan seorang guru, seorang orang tua itu menjadi sebuah contoh untuk peserta didik lainnya. Silakan ditunjuk. Nah, di sini menurut Stephen R. Covey, ya, Principle, Center, dan Leadership tahun 1991, cukup lama teorinya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini teorinya. Jadi hampir mirip seperti teorinya atau pandangan Ki Hajar Dewantara yang Tutwuri Handayani, Ing Sung Tulodo, dan Ing Madya Mangunkarso. Jadi kita hampir sesuai. Kemudian di sini paradigma baru tentang kurikulum merdeka, ya, karena kita sudah meranah ke kurikulum merdeka, sudah mulai di kelas 2 dan kelas 1 dan 2, kemudian kelas 4 dan 5, nantinya kelas 3 dan kelas 6 itu akan beranjak di tahun depan ke kurikulum merdeka. Ini pandangan dari Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim. Kemudian pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di situ bukan berarti serta-merta tujuannya itu yang kita ketahui adalah KKM. Ya. KKM itu misalnya yang kita ketahui adalah targetnya misalnya 75.
Nah, dalam paradigma kurikulum merdeka bukan serta-merta si peserta didik itu bisa tembus atau targetnya nilainya di atas KKM, tapi disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Apa aja sih? Mungkin saya jelaskan. Kemampuan peserta didik itu ada 3 potensi. Yang pertama, peserta didik itu mahir dalam kompetensi visual. Artinya peserta didik itu mahir ketika dia melihat. Ketika dia melihat, ketika dia membaca, itu langsung masuk informasi ke dalam pikirannya. Kemudian peserta didik yang tipe auditori, berarti butuh diterangkan, butuh disampaikan oleh guru, gitu. Ada pula yang paling unik adalah tipe kinestetik. Nah, ini teman-teman Bapak dan Ibu mungkin sudah melakukan tes diagnostik ya. Tes diagnostik yaitu tes kemampuan kognitif dan tes kemampuan non kognitif. Nah, tes kemampuan kognitif itu yang bisa peserta didik isi, dan kita juga bisa mengklasifikasi peserta didik ini mahir di bidang apa, atau minat peserta didik di ranah yang mana. Nah, khususnya di kelas saya pribadi, itu hampir 70% yang saya ketahui itu adalah kemampuan visual. Jadi baca, lihat, kemudian si peserta didik itu langsung menyerap informasinya. Yang kinestetik bagaimana? Contoh seperti kayak Raka, Raffi, itu termasuk kemampuan kinestetiknya lebih unggul dibandingkan visualnya. Kalau ditanya Raka dan Raffi itu visual baca terus kemudian dengar, itu informasi mungkin agak sedikit kurang masuk ke dalam. Tapi kalau dianggap untuk gerakan itu lebih masuk ke dalam pikirannya untuk kita dalam proses transfer informasi di kelas. Nah, selain itu klasifikasi yang mungkin diterapkan juga sama Bapak dan Ibu, ada klasifikasi kemampuan anak rendah, kemampuan anak sedang, dan kemampuan anak yang tinggi. Itu bisa diklasifikasi. Klasifikasinya bagaimana? Kalau kita dulu berpatokan pada KKM, maka kita punya satu kelas itu 30 anak. Di 30 anak itu harus semuanya target di atas KKM, gitu. KKM-nya misalnya berapa KKM kelas? KKM kelasnya misalnya 70 atau 80. Jadi anak yang kurang, anak yang middle, anak yang high, itu semuanya harus di atas KKM. Padahal sesungguhnya dalam kurikulum merdeka itu ada pengklasifikasiannya lagi. Makanya dalam IPK, indikator pencapaian kompetensi dalam KKM itu ada lagi. Nah, ini kalau bicara masalah RPP, indikator pencapaian kompetensinya itu masing-masing punya klasifikasi. Gak cuma sekedar indikator tujuan pembelajaran, tapi ada IPK, indikator pencapaian kompetensi. Ini agak sedikit teoritis. Nah, Kok malah begitu? Nah, IPK pencapaian kompetensi itu yang rendah tentunya tidak sama dengan kompetensi yang sedang. Yang sedang tentunya tidak sama dengan yang tinggi, yang high. Maka nilainya itu pun berbeda karena capaiannya pun berbeda. Memang sedikit sulit diterapkan di kelas, tapi kita memang mengarahnya ke sana karena kurikulum merdeka. Lanjut, di sini disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah kita efektif pada masih perlu ditinjau kembali dalam pendisiplinan positif? Masih lah ya. Ada beberapa siswa yang mungkin telat, bahkan gurunya pun ikut terlambat ya. Kemudian ada sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Gitu. Nah, jadi seperti ini.
dalam disiplin positif itu bukan berarti kita membuat sebuah aturan, kemudian aturan tersebut yang rajin diberi punishment dan yang kurang itu diberi yang rajin diberi reward, kemudian yang kurang itu diberi punishment, tapi diberi sebuah kesadaran. Bagaimana perasaannya ketika Anda anak-anak gitu melakukan sebuah kesalahan? Apa yang terjadi, ditanya? Kerugiannya apa? Baiknya seperti apa? Nah, jadi si peserta didik tersebut sadar tentang apa yang dia lakukan tentang kesalahannya. Begitu. Bukan diberi aturan tapi diberi sebuah kesadaran. Nah, dalam proses ini bagaimana kita menghadapi orang yang memanusiakan manusia, bukan seperti hewan. Ketika dia melenceng dipukul, ketika dia lurus kita kasih makanan gitu. Jadi memanusiakan manusia adalah menyadarkan bahwa hal yang dia lakukan baik atau kurang baik gitu. Nah, apa itu disiplin? Hukuman, peraturan, atau tata tertib? Nah, di sebelahnya makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan budaya. Nah, biasanya yang kita ketahui hukuman, peraturan, tata tertib itu yang kita buat itu berdasarkan apa sih? Berdasarkan gurunya, berdasarkan aturan sekolah. Nah, seyogianya di dalam kelas itu tidak serta-merta aturan itu gurunya aja, tapi peserta didik, orang tua peserta didik itu dilibatkan dalam pembentukan peraturan tersebut. Nah, makna disiplin di sini di mana kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat menurut pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian tujuan disiplin positif adalah menamakan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan berarti membuat sebuah aturan, tapi dengan sadar mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut. Nah, disiplin positif. Ketika murid-murid kita telah memiliki motivasi intrinsik, maka akan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, penerapan disiplin di kelas, yang rajin dikasih reward, yang kurang rajin dikasih punishment, yang tidak mengumpulkan tugas dikasih punishment. Nah, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bisa diterapkan di kelas Bapak dan Ibu. Artinya, ketika anak melakukan kesalahan bukan berarti langsung serta-merta langsung dihukum, jeger. Dan ketika ada anak yang memberikan atau melakukan kegiatan yang luar biasa, gak serta-merta langsung diberikan apresiasi. Nah, tapi ada prosesnya. Dengan cara apa? Dengan menyadarkan si peserta didik untuk sadar melakukan sesuatu bukan karena sebuah hadiah atau sebuah hukuman, tapi dengan secara sadar ingin memberikan sesuatu yang istimewa untuk pembelajarannya atau proses pembelajarannya. Kalau kata yang saya kutip dari lagunya Tulus itu, beri hati pada setiap pekerjaan-pekerjaan Anda, bukan beri sebuah punishment atau hukuman yang diterapkan di kelas. Kalau hukuman iya hukuman gitu kan, iya hukuman di kelas, tapi hanya sadar di saat itu, besok terulang lagi kita marah-marah lagi gitu kan. Nah, jadi sadarkanlah anak-anak peserta didik, karena jujur paradigma dulu di zaman kolonial dengan paradigma sekarang itu berbeda. Kalau di garis kalau Bapak dan Ibu sedikit
mengulas kembali dengan teori perkembangan, ya, teori perkembangan peradaban itu mental manusia di zaman 80, di zaman 70 berbeda jauh dengan mental anak-anak peserta didik kita. Kalau zaman dulu mungkin di zaman Bu Rini itu mungkin generasinya generasi X, ya, generasi X. Kemudian di zaman kita nih, zaman milenial, itu generasi Y. Lalu setelah Y, nah anak-anak peserta didik kita nih itu masuk ke generasi Z. Generasi Z itu satu, mudah untuk lebih berperasaan, artinya gampang baper. Anak-anak sekarang tuh mudah baper. Ketika dia disentuh hatinya, maka dia akan ngikut. Tapi ketika dia diberi tekanan, pressure, dia akan memberontak. Pada saat kita berhadapan, oke, manut patuh di depan kita. Di belakang kita, wah. Di depan orang-orang lain, wah, itu kita bisa dijelek-jelekan, dicaci maki. Nah, yang kita harapkan adalah proses jangka panjangnya, bukan proses jangka pendek. Karena seorang guru itu sesungguhnya yang saya ketahui bukan serta-merta mentransfer ilmu kognitifnya saja, tapi transfer ilmu kebajikan positif, baik sikap maupun perilakunya. Kalau di pramuka, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu yang kita tanamkan dalam jangka panjang. Nah, nilai-nilai kebajikan universal berarti menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diani Gosen, ya, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu bentuk kontrol diri yang dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtus yang universal. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa aja sih nilai profil pelajar Pancasila? Nah, yang kita ketahui adalah yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kreatif, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Nah, kemarin kita sempat akreditasi, saya sempat buka rapot mutu, ini mengulas dengan flashback kemarin. Itu bernalar kritis, beriman, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Itu mencakup pada visi kita. Kenapa ditanya, kok kenapa kita mencantumkan visi kita di profil pelajar Pancasila? Apakah sekolah ini memiliki profil pelajar Pancasila yang rendah? Nah, apakah kita memiliki dari ke-6 item ini rendah? Maka perlu ada visi. Gitu. Dibukalah rapot mutu kita, dan ternyata naik semua. Dari beriman, bernalar kritis, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan gotong royong, ternyata kita naik lebih dari 3-5%. Itu dinilai dari rapot mutu kita SDN Mangga 2 Selatan 05 Pagi. Lalu mana yang paling rendah peningkatannya? Yaitu bernalar kritis, itu cuma naik sekitar 0,14%. Saya jawab pada saat wawancara dengan Bapak siapa ya? Yang satu lagi, Pak Ujang. Ya, Pak Ujang itu dibuka satu persatu. Saya jawab, kita memang anak-anak itu bernalar kritisnya memang sedikit rendah, Pak, gitu. Kenapa? Karena memang daya budaya literasi kita masih rendah, gitu. Budaya literasi kita masih rendah, masih kurang kritis terhadap sebuah fenomena yang kita lihat maupun fenomena yang kita baca. Bahkan kita baca hanya sekilas, saya udah paham, gitu.
nggak secara kritis. Bahkan kita tidak bisa membuat sebuah kesimpulan. Mungkin kelas 4, 5, dan 6 memang materinya yang saya lihat itu sudah membuat sebuah kesimpulan. Coba dibuat sebuah narasi, buatlah sebuah kesimpulan pada narasi tersebut. Nah, anak-anak itu hanya membuat apa? Kalau nggak bagian atasnya, bagian bawahnya diambil. Tapi dia tidak secara rigid, secara rinci dalam memahami kekritisan. Itu mungkin kita tingkatkan pada saat persiapan ANBK di tahun 2023 di tahun ini. Nah, ini mungkin buat PR kita berkaitan dengan bernalar kritis gitu. Yang lainnya bagaimana? Beriman, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, bergotong royong. Nah, ini juga PR kita. Memang peningkatannya tidak signifikan, tapi butuh peningkatan yang lebih besar lagi daripada rapot mutu sebelumnya. Itu yang saya jawab pada saat wawancara dengan Pak Ujang. Makanya saya cantumkan visi misi kita bersama dengan teman-teman guru dan komite, mencantumkan profil pelajar Pancasila, dan kita fokus ke bernalar kritis gitu. Kemudian di sini ada icebreaker, kita senang-senang dulu, tegang ya, luar biasa. Setiap peserta harus berhitung, akan tetapi ketika angka yang menginjak hitungan kali patah lipat, maka peta tersebut harus mengatakan door. Jadi 1 saya, Pak Muklis 2, Pak Hendri 3, Pak Sarir door. Gitu. Sampai ke 20 ya. Jadi keliling. Ya. Jadi permainan ini peserta yang menyebutkan angka 4 bilangnya door, kelipatan 4 ya. Kita coba sampai angka 20 saja. 1, 2, 3, door. 1, 2, 5. Kan kelipatan 4. Oke, mulai ya. 5 jadi ke 8 door sampai 20. Makanya kelipatan 4 ya. 1, 2, 3, door. 1. Ayam. Kami lagi. Saya mau juga. Lagi ya. Dari Butami. Dari Butami ya. Butami ke Butami ya. Ya. Mulai. 1, 2, 3. Dor. Dor. Dari Burini. Mulai Burini. 1. 2, 3, door. 1, 4. Dari Burini mulai. 2, 3, door. 5, 6. 7. 8 dor ya. luar biasa ya. Aduh. Nggak pada konsen. Ice breaking ini cocok nih kalau misalnya lagi diseminasi orang itu lebih dari 100 pasti luar biasa. Seru-seru ya. Ulang lagi tuh 4. door. Oke, di sini lanjut lagi ya. Aduh. Ada lagi nanti. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini mungkin restitusi ini agak sedikit dilematis. Pasti, wah kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Di sini. Nah, di sini ada motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi yang bersifat eksternal, artinya dari luar ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gitu. Jadi, kayaknya kalau kita nggak ngerjain, kita dapat hukuman, ya udah kita kerjain. Gitu. Nah, itu perilaku motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, eksternal juga,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, kita bergerak nih, wah kita ngerjain nih biar ada hadiahnya gitu. Nggak tahu ya siapa ya. Kayak saya. Ya, wah kerja nih lembur-lembur gitu. Nah lanjut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu motivasi internal. Nah dari ketiga motivasi ini tentunya alamiah yang ada dalam diri manusia. Tapi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menitik beratkan pada motivasi yang bersifat internal, memberikan sesuatu yang berharga. Yang tadi saya kutip dari lagunya Tulus, beri hati pada setiap pekerjaan-pekerjaannya, maka tidak akan ada rasa kecewa atau harapan tersendiri. Mantap ya. Idealis sekali. Harus berubah ya. Bismillah ya Pak ya. Kita harus berubah, tidak mengharapkan hadiah ya. Jadi harus beri hati pada sebuah pekerjaan biar tetap kita semangat dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Semangat. Saya juga ini. Kata Pak Budi juga ada tepuk-tepuknya katanya. Ya, biar semangat ya. Tepuk satu, yes gitu. Tepuk dua, oke. Tiga baru oke. Pas itu tepuk-tepukan. Nanti kita mulai speaking lanjutan. Kemudian hukuman dan penghargaan. Nah, di sini hukuman dan penghargaan mulai ada hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, di sini ada tindakan terhadap suatu pelanggaran. Boy, coba masih Pak, masih jalan nggak Pak? Dari sini. Dari sini. Takutnya mati. Nggak kelihatan. Ada kedip-kedip merah sih, masih jalan berarti. Bener? Iya. Yakin saya Pak. Takut mati di tengah jalan. Udah ngobrol banyak, Enggak ternyata mati, enggak masih. Iya kan masih benar putar kan? jamnya. Bisa lanjut. Masih lanjut. Ya udah. Lihat Khawatir mati. warna Berarti merahnya ini doang. tukang ngintip. Iya, khawatir udah ngomong panjang-panjang ternyata mati. Waktu itu kita PPG gitu ya Pak ya. Dan ini bagian ini dipotong. 3, 2, 1. Ya, 3, 2, 1. Nah, di sini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Diperkenalkan dengan disiplin positif yang disebut restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang kita ketahui Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika ada anak melakukan sebuah kesalahan, itu restitusi caranya. Nah, langkah-langkahnya nanti dibahas di slide-slide selanjutnya. Oke, di sini hukuman dan penghargaan. Ini mungkin penting bagi Bapak dan Ibu untuk diterapkan di kelas. Di sini hukuman dan konsekuensi. Hukumannya kita bahas. Tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid tersakiti. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Gitu ya. Atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi ketika anak melakukan salah, misalnya mecahin vas bunga, dah, hei kamu, push up. Nah, padahal dia sebenarnya murid nggak tahu, padahal atau mungkin tidak sengaja. Nah, kemudian konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Murid merasa tidak nyaman, murid sudah mengetahui. Nah, jadi kata kunci konsekuensi ini dan hukuman itu memang banyak negatifnya. Tapi konsekuensi ada sedikit ketidaknyamanan, yaitu di murid merasa tidak nyaman karena konsekuensi. Kalau memang sudah melakukan ya harus tanggung jawab. Nah, tapi lebih baik konsekuensi dibandingkan hukuman karena kan kita belum ada kesepakatan gitu. Lah kan aturannya belum ada. Nah,
Kalau misalnya aturannya kan norma, sedangkan norma anak-anak nggak tahu gitu. Aturan di sekolah apa? Padahal anak-anak juga nggak tahu, tiba-tiba salah. Nah, bagaimana penerapannya? Yaitu, nah di sini sebelum masuk ke restitusi, di sini masuk ke sini dulu, hukuman dan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya menurut Kohn. Ini teoritisnya. Kemudian secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya, bukan hukuman. Lanjut, kasih Berarti nggak perlu tenang. dalam pandangan ini enggak. Jadi ketika anak sesuatu melakukan sesuatu itu bukan karena serta-merta dapat sesuatu hadiah atau sebuah hukuman. Misalnya dia kerja baik ada hadiah, kerja buruk dapat hukuman. Itu biasanya kalau yang saya kutip itu dari teorinya Presiden Amerika yang keberapa. Jadi ada carrot and stick gitu. Ketika dia kalah dikasih stick, ketika dapat memberikan sebuah nilai positif dikasih carrot itu wortel yang artinya hadiah gitu. Nah, pandangan itu tidak sama dengan apa yang ada di Indonesia. Oke, di sini hasil pengamatan Kohn tentang pemberian penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Nah, jadi apa sih kok penghargaan dan pemberian pengamatan penghargaan ini kok tidak efektif? Pandangannya seperti ini. Ketika anak diberi hadiah, oh dikasih bintang, oh dikasih apa gitu. Dalam pandangan Kohn ini serta-merta anak itu berbuat sesuatu bukan untuk dirinya, bukan untuk kebutuhan dirinya, melainkan ada sesuatu yang ingin dia dapat. Nyambung ya? Nah, jadi kalau dalam pandangan Kohn ini sebaiknya anak tersebut melakukan sesuatu bukan karena hadiah, bukan karena tidak melakukan sesuatu karena nanti akan dapat hukuman, tapi dengan sadar diri, oh saya melakukan ini untuk pembelajaran ke depan, untuk masa depan nanti ketika sudah dewasa, seperti itu. Jadi karena memang dia butuh gitu, bukan karena sesuatu yang ingin dia kejar. Agak bertolak belakang dengan pandangan sekarang ya. Nah ini yang mungkin Bapak dan Ibu harus diubah pandangannya. Nah ini yang kita bahas, restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang-orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, jadi ketika ada anak murid melakukan kesalahan, itu bukan berarti langsung diberi kesalahan atau diberi imbalan, tapi sadar bahwa keyakinan yang mereka percayai adalah tindakan-tindakan nilai-nilai kebajikan yang mereka lakukan. Oh ini baik loh, oh ini luar biasa loh. Jadi si anak tersebut sadar akan apa yang dia lakukan. Itu proses pembelajaran memanusiakan manusia. Nah kebetulan skripsi saya tentang itu, tentang memanusiakan manusia. Bukunya itu Munif Khatib. Mungkin teman-teman pernah membaca Munif Khatib itu, bukunya judulnya Pembelajaran Memanusiakan Manusia gitu. Kemudian ini hukuman, konsekuensi atau restitusi. Ini identitas yang kita tampilkan. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, resiko. Konsekuensi itu harus terjadi karena sudah pilihan. Nah, kemudian restitusi ini merupakan sebuah pilihan, jadi secara sadar saya melakukan, itulah yang terjadi.
gitu. Nah, di bawahnya di kolom yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, itu hukuman. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Nah, restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi kalau restitusi ini tidak serta-merta salah di sini besok berbuat lagi. Jadi, oh ini loh yang benar. Ada. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan kalau konsekuensi. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid yang kolom keempat, murid anak yang tersakiti, murid dibuat tidak nyaman, murid mendapatkan penguatan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat, ya. Ketika anak berbuat salah, perilakunya itu bisa pasif, kan yang tadinya bisa aktif, ya. Jadi pasif tiba-tiba nggak mau berbuat apa-apalah, atau makin menentang kalau anaknya, jadi agresif makin meningkat, itu hukuman. Kalau konsekuensi menguatkan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek, hanya sebulan, bahkan mungkin paling lama setahun. Tapi kalau restitusi, masalah terpecahkan, kedepannya harapannya bisa tidak berbuat kesalahan kembali. Nah, di sini hukuman atau konsekuensi, ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya hukuman. Ya, kita sepakati ya, hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Iya. Hukuman. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, Nomor 5 menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki atau nyeker, ya, sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Bukan konsekuensi. Saya mau karena tidak memakai sepatu yang sesuai dengan peraturan sekolah. Ya, hukuman ya. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Konsekuensi. Udah, berarti teman-teman di sini sudah bisa membedakan ya, Mas. Luar biasa. Ya. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Enggak peraturan kelas aja. Gitu. Kenapa tidak kesepakatan aja? Nah, apa bedanya? Kesepakatan, keyakinan, atau peraturan? Keyakinan itu dari diri sendiri. Ya, keyakinan dari diri sendiri, benar. Kalau kesepakatan, hasil keputusan bersama. Kalau aturan, mungkin juga sama-sama bentuknya kesepakatan, cuma hanya beberapa pihak, tapi dampaknya untuk semua orang yang tidak tahu. nah, di sini kita bahas lebih lanjut. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kadang kenapa tidak peraturan si anak tersebut tidak bisa secara sadar maksudnya apa sih gitu. Kalau misalnya datang tepat waktu, itu secara sadar maksudnya apa sih, tujuannya untuk apa? Padahal ada makna tersendiri dalam keyakinan tersebut. Kalau aturan nggak sadar. Nah, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia.
Nah, di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia ini harus kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kalau memang tidak salah satu aja peserta didik tidak merasa kebutuhan ini, maka proses pembelajaran itu mungkin akan terjadi masalah. Nah, pemenuhan kebutuhan manusia ini di tahun ini, nah di sini ada kasus. Di tahun ini Dimas genap usia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik, dengan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, kira-kira jawabannya apa? Senang. Dari 5 kebutuhan dasar ini, apakah masuk kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan? Pastinya banyak menjawab kesenangan ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia. Di sini jawaban Dimas yang dia tampilkan. Kebutuhannya adalah penguasaan. Nah, aku merasa bangga atau keren kalau naik mobil. Gitu. Wis, luar biasa ya, belum bisa nyetir mobil 17 tahun. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Gitu. Kemudian kebebasan, aku senang bisa pergi ke tempat yang dia suka. Kesenangan menyetir mobil itu lebih seru. Gitu. Nah, dari banyak kebutuhan manusia ini dapat dipenuhi dari keempatnya. Gitu. Kelimanya. Dari situ bisa diterima secara sadar, si anak bisa melakukan sebuah kegiatan. Ini luar biasa ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Penerapan disiplin. Nah, ini bisa diterapkan di kelas Bapak dan Ibu. Perlu ditinjau penerapan disiplin. Efektif, berpusat pada murid, memerdekakan, memandirikan murid. Nah, di sini kita bisa flashback, review kembali tentang penerapan disiplin di kelas-kelas atau di SDM Mangga Kosatan Loli Pagi. Nah, di sini 5 posisi kontrol. Berdasarkan teorinya William Glasser, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan pada guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer yang paling sering kita lakukan itu apa ya? Yang paling sering kita lakukan ketika ada salah satu anak yang berbuat salah. Saya sih Pemantau, dilihatin aja ya. Kalau saya kadang teman, kadang pemantau, kadang manajer, Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Oke, di sini kita lihat 5 posisi kontrol. Nah, ini ketika ada ranah ya, ada ranah. Yang pertama itu penghukum. Anak buat salah nih. Guru itu membuat suara nada tinggi, matanya melotot. Patuhi aturan saya atau awas, disikat. Kamu selalu salah aja. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu penghukum. Langsung satu arah dari guru ke peserta didik. Kemudian pembuat rasa bersalah. Itu ciri-cirinya suaranya memelas atau halus. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Nah, itu membuat rasa bersalah.
kemudian teman, ramah, akrab. Ayo bantulah bapak, gitu kan. Ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kemudian memantau, nada suaranya datar. Ayo, peraturannya apa? Kan? Apa yang kamu lakukan? Ayo, gitu kan? Nah, ini pemantau. Ini pemantau. Ayo. Ya kan? Ayo, kamu ngapain? Ah, bagus, gitu kan? Lanjut. Lanjutkan, sikat. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nah, dari keempat 5 posisi kontrol ini mungkin ada yang lebih baik. Mungkin menurut pandangan saya, mungkin teman-teman tidak bisa memaksakan. Ini menurut pandangan saya adalah posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi masalahnya dari murid, ya murid juga yang menyelesaikan. Di mana manajer murid ya, ibu lanjut, di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ya, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kalau manajer itu ketika ada sesuatu aset kelas atau properti kelas rusak, itu enggak serta-merta nah ayo rusak gitu kan, peraturannya apa, konsekuensinya apa gitu kan, apa yang kamu lakukan, tapi tanpa melakukan, kalau pemantau ya, tanpa melakukan tindak lanjut. Tapi kalau manajer itu ada tindak lanjutnya. Misal ini karangan cerita saya, misal vas bunga pecah, ayo misalnya Raka mecahin vas bunga, gimana nih supaya vas bunga tersebut kembali seperti semula gitu kan. Pak, dilem pak, gitu kan. Sekarang kalau dilem, apakah vas bunganya kembali seperti semula? Nah, kalau misalnya jawab iya, kita tanya lagi, apakah sama dengan vas bunga yang baru? Gitu. Nah, jadi bagaimana si peserta didik berpikir secara mandiri untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai apa yang kita inginkan. Kita tanya sampai dia paham, oh konsekuensinya yang setimpal ini loh. Gitu. Apa? Itu termasuk berani berbuat, berani bertanggung jawab kan? Betul sekali. Tapi caranya tidak seperti yang penghukum. Gitu. Maksudnya dia sendiri yang kan yang berbuat, dia sendiri yang bertanggung jawab. Betul. Ya kan? Tujuannya benar, tapi caranya yang beda antara penghukum dengan manajer. Kita analogikan. Pas bunga pecah, ayo kamu ganti, karena kamu sudah merusak pas bunga tersebut, gitu kan? Itu penghukum. Ganti. Beda sama kita menawarkan. Nah, iya yang suka melakukan itu. Gimana caranya? Bisa. Jadi ibu masuk dalam posisi manajer, bukan langsung ayo ganti, rusak nih. Wah, gak mau tahu, pokoknya tuh pas bunga besok. Yang sering ini nih, botol minum teman. Nah, Lupa. Kayak kemarin ada yang pecah karena termos kan? iya. Buat kamu harus apa? Bersihin bu, pakai apa? Sapu ya udah. Nah, satu berarti benar, berarti ibu masuk posisi kontrol manajer sesuai dengan apa yang saya sukai ini, yaitu masuk dalam posisi manajer. Mantap, tipe aja. Tadi pak, iya pak, si Billy. Nah, mantap ya. Murah. Sampai kuyuk kayak tikus kecebur. Nah, ini contoh kasus manajer, ya. Manajer ada suatu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi tersendiri atas permasalahannya sendiri. Gak serta-merta langsung sikat, gitu. Nah ini contohnya. Guru, Adi,
apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7 Pak. Guru, ya kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Ditanya. Adi jawab, saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru bilang, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Gitu. Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah itu masalah terlambat yang mungkin sederhana, solusinya dari diri dia sendiri. Itu. Ini kenapa sih contohnya terlambat? Karena saya sendiri Suka terlambat. suka terlambat. Hah? Ya, sesama seilmu jangan saling gesek ya benar ya. Siapa pasangannya buta? Iya. Pasangan dong. Ya lanjut ya. Di sini posisi manajer, suara guru itu tulus, tidak perlu marah, santai aja, tidak perlu meninggikan suara, menunjuk-nunjuk diri, jari ke murid, berkaca pinggang, tolak pinggang maksudnya, bersikap seolah-olah menyesal, wah gitu kan, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, bersendau gurau menempatkan diri sebagai teman murid, yaitu manajer. Jadi nggak perlu seakan-akan guru itu adalah dewa dari segala dewa. Gitu. Nah, ini 5 posisi kontrol yang saya copy paste, saya screenshot. Mungkin Bapak Henry dan Bapak Muglis melihat, saya ambil lagi karena satu guru satu ilmu, ya. Gitu. Nah, di sini identitas gagal dan kontrol dari luar, menghindari hukuman. Nah, ini temanya seperti ini. Kemudian identitas berhasil sukses, kemudian identitas berhasil sukses, kontrol diri. Ada kontrol dari luar, ada kontrol diri. Nah, kenapa saya ambil manajer? Saya lebih suka dia lebih menghargai diri sendiri dibandingkan mengharapkan imbalan atau kontrol dari luar. Nah, ini mungkin yang bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu. Ini adalah ranah, gitu. Pak Hukum membuat rasa bersalah teman, pemantau, manajer. Ini tindakan-tindakan untuk sebuah permasalahan. Nah, di sini breaking lagi. Dor. Asik, Dar. Dor. Henry, Dor. Dornya berhadiah tadi. Yang salah Dar. dihukum. Yang salah kasih padangnya 2. Hadiahnya ini nih tuh ada tuh. mau berdiri ya. Mau lah. Kita Wajari terus ya, Dor. tanganku. Jadi teman-teman kalau misalnya bisa berdiri 1 tambah 1 ya. Kalau 1 begini, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nanti dulu. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kakinya naik 1. 4 gitu. 3 dong. 3 dong. Tiga lah. Kan 2 tambah 2. 4. 4. Ya udah dua-duanya kakinya naikin bisa nggak? 4. Oh, gini bentuk 4, Bu. Nih. 4. Nih, set. 4 ditambah 4. Hah? Iya, terus tangannya begini tadi. Begini Bu. Begini Bu. Kira tangannya ikutan. Begini Bu 4. 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 bego yang 8 ditambah 8 sama dengan Geol. 16. Lompat-lompat. 16-nya lompat-lompat. Awak keempat. Coba ya. Nah, itu coba ya. Ini bisa dipraktekin di kelas nih. Seru. 1. Tawa. Ya, satu-satu. Ya. Siap, 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4.
Kami lepasnya Bentuknya lompat apa? 12 kali. Bentuk delapan. Delapannya goyang-goyang. Lompat dari kaki umum ya. Biar kelihatan bentuk delapan. Oh, berarti Pak Muklis terpesona sama satu tangan jari tanganku ya. Tangan. Setiap hari itu saya dengar, Bu. Jari. Setiap hari saya dengar sampai apa kan? Tapi ngajar Juga bisa diterapkan ketika anak-anak kalau misalnya ngantuk, bete, masih capek nih. Berdiri anak-anak. gila Gitu. jembatan. Panjang. Memang guru pramuka itu memang luar biasa. Ya. Oke, Tinggi. itu percaya nggak? Tadi barusan ice breaking lewat aja sekarang sendiri. Banyak nemu Chris. Tiba-tiba Jimbahu Jimbang, tepuk Jimbahu. Jimbang. lewat. Oke, di sini siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Pasti. Pernah. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pernah juga. Ingat, bukan apa yang saya lakukan untuk kamu. Ingat bukan. Ingat bukan gitu. Iya salah. Mungkin ya, mungkin ya. Saya ingat apa? Kemarin saya jajan ini. Nah, ini coba kamu ke sini. Coba ingat ya, gitu kan. Tuh, kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Nah, ini dia segitiga restitusi. Iya. Nah, ini dia inti dari semua. Inti. Sikat, sikat. Ini Bogasari ya? Gampang buka satu. Segitiga biru. Iya, itu biru terigu. Jadi lapar. Biasa buat kami bikin kue. Mantap. Nih, segitiga biru. Kemudian yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah, divalidasi dulu. Kemudian salah, menstabilkan identitas dulu yang pertama, balik. Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Ini guru penggerak luar biasa. Tahu ilmunya tapi jarang melakukan. Penggerak, gerakan. Oke, di sini pertama menstabilkan identitas dulu. Yang ya. Nah, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Gitu. Jadi distabilin dulu biar emosi dari si pembuat kesalahan itu sadar dan nggak menggebu-gebu atau mungkin depresi. Jadi stabilin dulu identitasnya bahwa dia sadar ketika ditanya akan lebih pikirannya lebih bermain dibandingkan orang yang kalau tidak stabil kan enak wah duduk dulu santai dulu gitu. Ini bisa diterapkan di kelas. Ini biasa saya terapkan di kelas juga kalau lagi benar. Biasanya Banyak salahnya. jadi ketika ada berbuat masalah lagi berantem dan kalau kita mengajak anak lagi habis berantem, anak tersebut berdiri, konsennya itu berkurang. Bagaimana cara buat anak tersebut duduk? Kalau memang duduk gak bisa, maka wajib untuk diajak anak tersebut tiduran agar apa? Stabil. Barulah diterapkan Tiduran gitu. iya ngobrolnya tiduran. Kamu tiduran. Agar apa? Stabil emosinya untuk menstabilkan tersebut. Dua-duanya guru sama anak tiduran. Ya enggak Iya lah. dong. Kan bilangnya tiduran. Enggak dong. Stabil. Tidak. Anaknya doang di sana. Gitu. Ini Iya. Gurunya duduk. caranya. Mungkin baru tahu ya. Kamu tiduran di bawah. Jadi anaknya Bang Medi suruh tidur, tidur kamu situ. Jadi gini, anak berantem, ajak ngobrol, berdiri tidak bisa. Maksudnya tidak nyampe informasi yang kita utarakan. Itu diajak duduk, itu tingkatannya. Duduk, kalau duduk dia masih emosi, masih nyalakin orang, masih marah-marah. marah-marah lah, Iya. masih marah-marah. Coba kamu tidur. Itu memang ada maksudnya Pak. Di guru penggerak nggak ada, ini saya sendiri. Oh. Ini teori sendiri. Oh gitu jadi Teori lain. Makanya saya kaget oh harus tidur gitu. Iya. Soalnya kalau yang Oh, ilmu diajarkan sama psikolog ya, kejiwaan ya. guru ngaji saya benar ambil duduk gitu. Ambil dulu gitu. Nah itu Iya, kalau ilmu keagamaannya Pak. Jadi stabil udah kena air itu manusia Adem, biasanya kan? kan Ya, kan ada beberapa teori yang Kalau pernah mau dipelajari tadi. di luar guru penggerak ya. Kalau teori keagamaannya memang teori ketika emosi ambil air dulu selesai sholat. Tapi kalau
teori kejiwaan ini saya ngambil dari teori sosiologinya. Teori kejiwaannya pernah saya pelajari itu begitu. Suruh tidur ya. Suruh tidur. Emosi mah itu bisa diterapkan di rumah tangga Bapak dan Ibu. Iya benar, kalau misalnya lagi marah-marah udah tidur aja, besoknya udah lupa. Tidur. Akan masalah selesai ngobrol. Tidak. Sampai tidak selesai ini. Jadi ngajak ngobrolnya lagi ini untuk menstabilkan identitas. Tidur dan Jadi dia nggak emosi. Gitu. Jalan-jalan. Ini baru aja apa ya? Anak kan tidur, gurunya duduk nih. Tidur bukan berarti tidur mimpi ya. Iya, Tidurnya itu tahu. tiduran berbaring. Tidur berbaring. Kalau menurut aku nih kita juga tiduran tapi sambil ngobrol dekat gitu, itu kan Itu lebih baik. iya kan? Tapi kalau saya sebagai guru laki-laki yang emosinya perempuan bahaya. Gitu. Iya kalau anak perempuan. Iya, tapi kalau laki-laki lebih baik sama-sama tidur. Kalau sama-sama laki-laki Nah, nggak masalah. itu teori kejiwaannya begitu. Hmm. Begitu. Itu ilmu tambahan lagi ya. Sama ponakan gitu, udah suruh tiduran tengkurap. Kalau dia mau tengkurap, saya deket-deketan dulu Nah, aja. syukur dapat momen transfer ilmu di atas bawah di dalam alam bawah sadar itu lebih bagus lagi. Memorinya tuh ilmunya lebih dalam lagi, tapi itu sulit. Saya sendiri tahu ilmunya, penerapannya susah. Gitu. Karena Iya. ngomongnya pas dia lagi tidur ya. Setengah sadar. Setengah sadar. Setengah sadar. Ya, jadi dibisikin gitu kan. Iya, itu biasanya saya terapkan di anak saya, tapi nggak tahu nyampe apa enggak. Pelan-pelan. Soalnya ada lagi Pak Merti yang saya tahu untuk bisa menstabilkan emosi seseorang ketika sedang marah dan berusaha kita sebagai guru memasukkan apa sih keinginan kita sebagai orang tua, terutama orang tua ya untuk anak-anaknya. Biasanya kalau yang laki-laki itu, anak laki-laki itu biasanya kalau misalnya ngobrol tatapan empat mata nih, dia menghadap mata itu biasanya nggak masuk, tapi dipeluk sambil bilangin, nah kamu sebenarnya anak baik gitu loh. Itu kan bapak mana? Nah, tapi jangan ini sambil di apa namanya Biasanya tilus. kalau anak perempuan biasanya Jangan dipeluk. nggak dipeluk, ditatap sambil dipegang kepalanya. Lihat matanya. Lihat matanya. Nah, Lihat matanya. itu cara menstabilkan Itu identitas. untuk anak sendiri atau anak murid? Kalau sebenarnya ya tergantung. Boleh nggak buat anak murid kan? Kalau anak murid, Jadi kalau anak emang emosinya memang Bisa sih, dahsyat anak luar murid biasa bisa. dan dia tidak bisa tenang ya, lebih baik Harus kita, gitu. Kita peluk. kita pegang, kita peluk gitu. Tapi maksudnya nanti ada ini image yang tidak ini apa? Kalau menurut Kita saya, ya laki-laki kalau perempuan menurut namanya saya selama pelecehan kita gitu atau sebagai apa. seorang pendidik Takutnya dan kan ada itu juga pelecehan ini. atau apa gitu kan. Kalau anak laki-laki kayaknya aman deh Bu, kalau guru perempuan. Kalau guru perempuan itu lebih universal kok. Yang saya dapat ilmunya ya. Takutnya anak lakinya yang Nah, jadi beda. Tapi itu Beda. justru salah satu, bukan apa ya? Itu yang diutarakan sama Pak Muklis itu salah satu cara. Salah satu cara bukan Kalau- berarti satu-satunya cara. Kalau anak sendiri kan Iya, walaupun bisa sudah besar diapain. kita peluk ini kemudian tiduran gitu gitu kan Bilangin, iya. bilangin kan Ya. ini gitu. Anak orang. Karena kalau anak aman malah lebih tinggi kan. Malah gitu. lebih tinggi, benar. Kan gitu. Biasanya kalau anak laki-laki kita marah lebih tinggi gitu, malah dia ngegas gitu. Tapi Iya, kalau benar. kita iniin dia tidur kita ini coba deh ini gitu mungkin. Tapi juga sulit juga kalau anak laki-laki. Ya, Lagi tapi anak bontot ibu ya. kalau ada buat Harus itu yang itu ceritanya tuh. direkam loh. Doang. Tapi santai lah. Tadi potong ya. Tadi potong. potong. Kayaknya kita malaman habis ini. Memori anak Soalnya ini itu. yang bercerita ini yang suka keluh kesah itu ketiga orang. Ini segitiga ini. Iya, segitiga. Tadi potong. Baru diupload. Oke, setelah menstabilkan identitas baru validasi tindakan yang salah. Jadi menyadarkan si peserta didik atau anak atau orang yang melakukan kesalahan itu sadar akan kesalahan tersebut, dibuat sadar. Lalu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan budaya positif. Gitu. Nah, di sini menstabilkan identitas, ya. Membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata di contoh-contoh, berbuat salah itu
hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kalau misalnya ada buat salah, nggak usah nyari tahu siapa yang benar dan salah. Jadi distabilkan. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi fokus ke masalah, bukan siapa yang bersalah. Ingat dari itu. Kalau kamu menyelesaikan masalah dirimu sendiri, terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Gitu. Kalau saya bilang, hampir semua manusia berbuat kesalahan itu bukan serta-merta kemauan dirinya sendiri. Kayak saya terlambat, itu bukan pengennya saya sendiri, pengen terlambatin gitu. Memang agak sedikit keinginan, tapi agak susah prosesnya. Kondisi juga. Nah, di sini validasi kebutuhan membantu murid mengenali basic atau need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan kasih sayang, rasa diterima, dan anggota hidup. Nah, guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, itu kan sebuah validasi kebutuhan ya. Kemudian anak melihat kesalahannya. Kemudian dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai kita percayai di kelas sekolah kita? Nah, kemudian nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa ditanya? Apa yang kamu rasakan? Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi kebutuhannya yang dia harus wajib angkat, bukan serta-merta ini. Ingat ya, validasi kayak gini untuk anak yang normal. Ya, kalau ada yang kurang normal agak susah. Itu beda. Ya, tapi memang butuh penekanan lagi. Ya, Sabrina sekarang mulai dandan. Emang Mas, jangan tahu. Kan kemarin mulai masuk juga ya. Iya, sekarang ketawa. Kamu mendingan ketawa. Oke, lanjut ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang ingin kamu inginkan? Iya. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku yang kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kemudian, apakah wajar melakukan kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Gitu kan? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kemudian, kapan kamu siap untuk memulai? Nah, di sini ada contoh kasus. Ada Pak Joko, ya, Pak Joko dan Mario Adi, ya, saya bacakan. Agak sedikit kecil-kecil ya, karena biar satu slide. Saya bacakan. Mario Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Nah, jadi menawarkan. Apa yang terjadi? Ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan, Pak Joko menjawab. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Bu Dina ketika beliau sedang lewat. Nah, Mario dan Adi, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Pak Joko menjawab, Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? Adi menjawab, kami tidak bermaksud melakukannya Pak. Tapi apa? Gitu kan? Tapi kami tidak sengaja, kata Adi. Pak Joko menjawab, apakah kalian tahu akan kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi, iya. Pak Joko menjawab, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini mencari penyelesaian sama-sama.
berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti bisa melakukan itu. Ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu, kata Mario dan tadi berkata, iya Pak. Pak Joko menjawab, iya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah karena melempar makanan kena kepala sekolah. Iya Pak, kata Mario dan Pak Joko, sekarang mari kita bicara keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percayai? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Pak Joko menjawab, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita? Kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah kalian melakukan itu menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak. Tapi kalian merasa senang menurut Bapak. Ada cara mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Pak Joko. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, artinya diberi hukuman nggak si Adi dan Mario? Tidak ya, tapi diberi gimana caranya si Adi dan Mario ini bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, kira-kira ada yang ingin didiskusikan dengan paparan yang saya paparkan hari ini? Yang ingin ditanyakan? Coba flashback ke belakang, coba itu apa slide-nya. Nah, ini saya suka. Pelan-pelan. Terus. Nah ini posisi manajer, suara guru tuh tulus. Suara gurunya nyantai, datar, tulus, hidup, kemudian tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, menunjuk jari ke murid. Menunjuk apa itu? Kayaknya itu koma itu. Oh, masa manajer menunjuk ke murid? Gimana itu? Menunjuk jari ke murid itu dia ini, kamu ini, menunjuk maksudnya memerintah. Kan. Itu sebenarnya pakai koma itu masuk ke sini, tidak perlu meninggikan suara dan menunjuk jari ke murid. Oh iya benar. Saat pinggang itu saat titik. Kalau kan Manajer atau manajer menunjuk murid. Iya benar. Saya lihat tadi kok manajer. Iya. Ngopinya dari webnya salah. Oh iya. Masuk web. Ya bagus. Ya itu salah satu sini ya. Lagi banyak Pak. Ada lagi. Ini berarti salah ini ya. Ya, saya salah Pak. Mohon maaf koreksinya. Mantap. Selanjutnya, Pak Merdi kan tadi kan menjelaskan menurut Pak Merdi katanya minat belajar. Ada yang visual, auditori, kinestetik. Nah, visual, auditori, kinestetik menurut Pak Merdi kan setiap anak kan berbeda-beda. Ada nggak kiat-kiat khusus dalam mengajarkan bagi anak yang visual, bagi anak yang auditori, atau bagi anak yang kinestetik, cara mengajarnya, cara kita mengajar gitu, biar dia menguasai pembelajaran, kiat-kiat dalam mengajar itu agar si visual cepat menangkap dengan cara belajarnya, si auditori juga cepat menangkap dengan cara kita mengajar, kemudian si kinestetik juga bisa memahami dari pembelajaran. Nah, bagaimana cara kiat-kiatnya agar si visual, auditori, kinestetik ini bisa mampu semuanya bisa menangkap pembelajaran itu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya jawab? Lagi saya mau nanya ke kita. Oke, baik. Nah di sini
bagaimana cara menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Yang pertama kita kenali dulu kan dasarnya apa. Ini anak visual, kinestetik, atau auditori. Kita ambil pelajaran matematika, ya matematika. Matematika itu kan dasarnya konsep, ya konsep misalnya pertambahan. Nah, pertambahan. Contoh sederhananya pertambahan. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Itu kalau kita tulis di papan tulis itu visual, anak visual langsung nyambung gitu. Tapi kalau peserta didik yang auditori itu butuh dijelaskan mengapa 3 ditambah 3 sama dengan 6. Itu dijelaskan dengan cara kita mengungkapkan sebuah 3 tambah 3 sama dengan 6. Dengan audio visual seperti YouTube, seperti video pendek pun anak bisa, itu auditori. Gitu. Terus bagaimana yang kinestetik? Anak tersebut harus memegang benda tersebut. 3 pensil ditambah 3 pensil. Coba dihitung satu-satu. 1, 2, 3 gitu. Kemudian ditambah lagi 3, hitung 1, 2, 3 sama dengan berapa? 6. Jadi pembelajaran seorang guru itu harus pintar-pintar bisa memilah-milah atau menentukan media pembelajaran yang menyangkut pada pembelajaran yang 3 ranah itu. Nah, pertanyaannya, Pak Merdi, bagaimana kalau seandainya pembelajarannya itu abstrak? Semisal panca indera manusia, itu agak sedikit abstrak kan ya? Atau peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia kita membuat sebuah, ini agak sedikit effort kalau kita ngadepin anak peserta didik yang kinestetik itu butuh effort media yang luar biasa. Peredaran darah jantung dari paru-paru menuju jantung, jantung menuju paru-paru, itu peredaran darah kecil. Kita buat diagram bentuk jantung, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri di lantai. Ya betul, mirip. Kemudian dari bilik kiri menuju paru-paru, si anak tersebut harus keliling sendiri. Kita buat gambar besar, itu kinestetik. Memang agak sedikit effort karena mereka si anak tersebut kinestetik, nggak paham akan itu. Butuh yang real. Butuh yang benar-benar real dan fisiknya itu ikut dalam proses pembelajaran, bahkan badannya sendiri jadi sebuah media pembelajaran. Itu untuk bagaimana pembelajaran itu kinestetik. Terus bagaimana kalau pembelajaran IPS yang lebih abstrak lagi? Bermain peran, demonstrasi, memerankan proses terjadinya proklamasi. Kita buat skenario, agak berat ya. Skenario, bikin sebuah skrip, si A jadi Soekarno, si B jadi Mohatta, Ahmad Subarjo. Nah itu kinestetik seperti itu. Bermain peran, berat ya, berat. Tapi itulah pembelajaran diferensiasi. Begitu Pak Henry, semoga menjawab. Gimana Pak Henry? Puas kayaknya. Berat ya, berat. Tapi itulah guru yang mungkin yang harapan di tahun-tahun ke depannya kita harapkan guru yang ideal. Besok dipraktekkan Pak Hendri. Semangat ya, itu sebuah salah satu cara untuk pembelajaran diferensiasi. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Lagi, oke, silakan. Mungkin penutup ya pertanyaan saya. Enggak lah. Masih ada? Masih ada pertanyaan. Saya mau ini Pak, Pak Merdi mau melihat slide yang ya. Oke, agak mundur jauh Pak Merdi, mohon maaf. Cecer terus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya insya Allah bisa jauh semua. Modelnya bagus nanti Pak. Tentang penghargaan Pak Merdi, mana ya penghargaan ya? Cari aja. Nilainya ntar bagus nih. Ntar banyak yang nanya. Nggak ada. Jadi coba ke bawah. Saya mau mungkin juga pertanyaan Bapak Ibu guru ya, dan mungkin yang bisa diwakilkan oleh saya gitu Nadia.
Nah, jadi saya masih kurang paham Pak Merdi terkait tentang yang dimaksud. Kalau tadi saya bilang berarti penghargaan itu nggak penting dalam proses pembelajaran ya Pak Merdi atau reward gitu loh. Sedangkan selama ini untuk meningkatkan motivasi si peserta didik aja sudah sulit, apalagi ditambah dia tidak dihargai proses belajarnya, apalagi sudah mencapai nilai yang sudah kita harapkan, contoh KKM itu saja mungkin sudah syukur. Tapi di sini Pak Merdi tadi sempat menjelaskan kalau misalkan dari teorinya si si Kon ini bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi. Nah itu bahayanya kalau misalkan kita salah paradigma ya mungkin mohon maaf mau diluruskan gitu loh. Jangan sampai kita yang sudah sulit saja untuk memotivasi anak tanpa dikasih reward aja itu minta ampun, apalagi tidak gitu loh. Apalagi di sini ada 5 pengaruh jangka panjang, jangka pendek, terus efektif tidak efektif atau penghargaan yang merusak hubungan. Dan mungkin Bapak Ibu guru di sini juga perlu penjelasan lebih gitu loh tentang terkait masalah reward ini gitu karena penting sekali gitu loh. Mungkin itu sih Pak Merdi, mungkin nangkep ya maksud saya gitu ya. Ya, insya Allah. Nah, iya. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Pak Muklis, ada yang ingin ditanyakan lagi? Terakhir, Pak Muklis terakhir. Iya Bu, ada Bu. Oke, saya izin. Oke, silakan Pak Hendri. Waduh, izin pulang. Tentang 5 posisi kontrol. Nah, tadi kan yang pertama Suara lalu, jangan lu. pertama kan tentang menghukum. Kedua, posisi di kedua adalah membuat rasa bersalah. Nah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Nah, terkadang cukup menurut saya cukup dilema kalau kita langsung top ke manajer. Nah, kita harus merasakan semuanya. Emang pernah merasakan semuanya ya. Sebagai penghukum bagaimana, kita sebagai membuat rasa bersalah bagaimana, teman bagaimana, pemantau bagaimana, dan manajer bagaimana. Nah, menurut Pak Merdi itu bagusan kita langsung menjadi manajer atau kita merasakan semuanya biar berdampak, bertahap, berproses, berefek gitu ya, berefek kepada anak, manfaatnya ada karena anak itu akan akan seperti dimanja-manja, disayang-sayang gitu ya. Kalau misalkan kalau langsung yang manajer. Jadi ada tahapannya biar si anak juga memahami bahwa kita itu ada kalanya bersifat ini. Bagaimana bagusnya menurut Pak Merdi gitu ya. Itu aja. Saya izin jawab 2 pertanyaan dulu ya. Pertanyaan dari Pak Muklis berkaitan dengan pertanyaan Pak Muklis itu masalah imbalan atau hukuman ya. Gini, dalam teori Kon ini memang dapat berpengaruh berkaitan dengan jangka panjang dan pendek, kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Jadi gini, semua guru dan murid itu di dalam kelas harus punya yang namanya hubungan perasaan. Perasaan itu artinya saling membutuhkan. Kita butuh murid untuk menunjukkan cita-cita, harapan-harapan anak peserta didik kita berhasil di kemudian hari atau di tahun depan atau pokoknya di masa yang akan datang. Nah, si anak peserta didik itu butuh guru untuk bekal masa depannya, saling keterkaitan. Kalau misalnya ada bumbu-bumbu penghargaan, ada bumbu-bumbu hukuman, ya, penghargaan aja, bumbu-bumbu penghargaan, orientasinya itu akan menjadi sebuah permasalahan. Permasalahan bahwa saya ingin berbuat sesuatu, ya,
ingin berbuat sesuatu karena ada hadiah yang ingin dicapai, sehingga mati-matian. Nah, yang bikin merusak itu apa? Kan nggak ada hadiahnya nih, nggak asik lah. Gitu. Itu yang jadi masalahnya. Kalau misalnya kita supply yang penghargaan, ya semangat ya semangat kasih penghargaan. Tapi ketika tidak ada penghargaan, males, santai. Bukan dari diri dia sendiri. Iya, dapat guru yang seperti kita, dapat penghargaan ketika dapat pembelajaran yang baik, hasilnya baik, guru memberikan penghargaan. Kalau guru yang lain tidak dapat penghargaan, performa dia belajar di sebuah pembelajaran akan turun merosot jauh, gitu. Karena tidak ada penghargaan dari guru tersebut. Tapi kalau memang si peserta didik sadar akan kebutuhannya dia di kelas, ada penghargaan atau tidak ada penghargaan, maka dia tetap performansnya itu yang harus dia capai dan dia targetkan performansnya. Nah, penghargaan boleh aja diterapkan di kelas, wajar-wajar saja karena kita mengapresiasi kepada peserta didik. Namun kita harus tekankan kepada peserta didik bahwa tujuan pembelajaran, tujuan capaian pembelajaran itu bukan serta-merta di penghargaan tersebut, gitu. Tapi berdasarkan apa yang dia butuhkan untuk pembelajaran untuk dirinya di masa yang akan datang. Itu jawabannya. Semoga menjawab kampus. Tanggapannya? Kalau untuk penghargaan itu hukum, maksudnya apakah dengan adanya penghargaan dia juga termasuk mendapatkan hukuman? Maksudnya bagaimana? Nah, di sini penghargaan menghukum. Artinya begini. Ada istilah kalau mungkin zaman kolonial itu ada label bintangnya itu dikurangi. Nah, itu penghargaan penghukum. Bintang 5, oh ini anak telah baik, bintang 1. Oh bintang 2, tambah lagi. Nah, penghargaan penghukum, penghargaannya itu dikurangi. Itu akan menjadi sebuah motivasi yang merusak hubungan antara guru dan murid. Dikurangi, udah makin berlanjut. Karena dikurangi, kurangin lagi. Kurangin lagi. Bukan dari benang merah dari pengamatan KON ini yang berkaitan dengan pemberian penghargaan adalah sebuah pembelajaran itu bukan berasal dari penghargaan, capaian tujuannya, tapi berdasarkan dirinya sendiri, gitu. Karena kebutuhan, asas kebutuhannya dia, begitu. Maksudnya berarti sama aja kok ya, penghargaan merusak hubungan sama penghargaan hukum itu menurut pengalaman dia. Iya betul. Jadi intinya kita harus berubah paradigma kita. Apapun nanti yang anak berikan, prestasi yang diberikan untuk sekolah, ya kita tidak usah terlalu memberikan penghargaan yang berlebih gitu. Iya. Tapi apakah akan berdampak nggak Pak sama teman-teman yang lain, atau misalkan dengan motivasi dia setelah mendapatkan penghargaan, setelah dia berusaha melakukan effort sampai dia berhasil membawa nama baik sekolah, apakah kalau tidak diapresiasi dengan yang tadi itu, tujuan yang kita ingin capai itu terlihat dari mana gitu loh, goalsnya gitu loh. Iya. Penghargaan boleh apresiasi yang dilihat itu kan hasil yang dilihat oleh peserta didik lain atau dirinya sendiri. Tapi yang dititik beratkan dari KON ini bukan hadiahnya, pandangan muridnya. Dari pandangan KON ini adalah pandangan muridnya, bukan dari kitanya, bukan dari orang yang di sekelilingnya. Tapi mengapa dia melakukan itu? Ya karena memang dia ingin memberikan sebaik-baiknya. Yang tadi saya sampaikan adalah beri hati pada pekerjaan kita yang kita lakukan hari ini. Kalau memang kita tidak memberi hati pada sebuah pekerjaan, maka pekerjaan tersebut akan tidak maksimal. Jadi jalanin aja, dalam pandangan KON ini jalanin aja sebaik mungkin, sesempurna mungkin berdasarkan pandangan si peserta didik. Masalah hasil itu tidak diharapkan. Titik benang merahnya adalah pengharapannya ini Pak Mukhlis. Pengharapannya ini dari penghargaan ini,
gitu. Bahkan penghargaan ini kalau misalnya bagus ya alhamdulillah, kalau misalnya tidak sesuai gitu, oke lah ada penghargaan. Saya sudah belajar mati-matian siang malam, 1 minggu dihajar juga, tapi hadiahnya cuma botol aja. Kalau berkaitan dengan penghargaan, iya kalau sesuai. Kalau enggak, saya udah korban ono ini, keluar keringat, bahkan biaya karena buat karya luar biasa, tapi tujuannya penghargaan gitu, pandangan gitu. Goalsnya kalau penghargaan iya, tapi anak-anak didik kita ini, kita bukan atlet ya. Kalau atlet pasti ada yang ingin kita capai. Ini adalah membentuk paradigma peserta didik agar tidak mengharapkan sebuah pengharapan. Iya, betul. Pak, merubah paradigmanya itu seperti apa? Kalau untuk Pak Merdi, untuk ke anak-anak nih, merubah paradigma. Kalau misalkan mau ngomong ini jangan mengharapkan sesuatu gitu, penghargaan gitu. Coba gitu. Ya mengubah paradigmanya ya akan menyadarkan si peserta didik itu biar sadar akan kebutuhannya dia untuk dirinya dia yang dia butuhkan. Jujur saya pribadi di kelas saya selalu ngomong, dalam pertemuan awal kelas kita saya tuh ngomong begini, kalian jangan serta-merta capaian matematika itu rendah itu minder gitu. Jangan capaian matematikanya sempurna itu berbangga diri, karena setiap peserta didik memiliki potensinya masing-masing. Pak, saya pribadi untuk penghargaan, iya untuk ranking rata-rata memberikan beberapa penghargaan. Saya pribadi juga memberikan gitu Pak Muklis. Tapi saya selalu mengingatkan sebelum saya memberikan apresiasi kepada peserta didik tersebut, jangan serta-merta ini adalah tujuan utama bagi peserta didik. Gitu. Tujuan utama bagi peserta didik adalah bagaimana si peserta didik belajar menimba ilmu untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhannya dia sendiri, begitu, bukan untuk capaian goalsnya. Kalau atlet capaiannya apa? Emas, juara. Karena apa? Tujuannya cuma satu, juara peringkat pertama. Beda sama pembelajaran di sekolah. Berbeda, paradigmanya berbeda. Jangan membentuk peserta didik kita di kelas disamakan dengan pembelajaran yang ada di atlet. Kalau atlet udah jelas yang terbaik adalah yang juara 1. Berbeda di kelas, karena kita di dalam kelas ini, di dalamnya adalah ada beberapa anak-anak yang heterogen yang kemampuannya berbeda-beda, yang tidak bisa dibanding sama ratakan. Kalau atlet DKI latihan pagi siang sore, Jawa Barat pagi siang sore dengan media yang sama, latihan yang sama, mungkin strategi yang berbeda. Tujuannya adalah satu, emas gitu. Kalau di kelas ya jangan disamakan penghargaan begitu. Itu semoga menjawab Pak Muklis. Jadi kalau penghargaan dengan apresiasi sama enggak? Terus boleh nggak berapresiasi kita? Penghargaan dan apresiasi ya itu lagi hampir sama, tapi kalau apresiasi itu rata. Juara 1, juara 2, juara 3. Ini di kelas ya, saya bicara juara 1, juara di kelas ya, bukan di dunia yang berprestasi tersebut. Kalau apresiasi itu sama Pak. Tidak ada misalnya, oh yang juara 1 hadiahnya lebih mahal daripada yang juara 2. Juara 2 hadiahnya lebih mahal daripada yang juara 3. Tapi kalau apresiasi semua rata sama. Berbeda dengan penghargaan ini. Beda nilai value barang penghargaan tersebut. Boleh berarti berapresiasi, boleh. Boleh mengapresiasi. Mengapresiasi itu boleh dari berbagai bentuk macam. Kasih jempol itu bentuk apresiasi. Kasih tepuk tangan juga pun apresiasi. Kasih semangat pun apresiasi. Tidak serta-merta harus dengan sebuah barang atau materi. Begitu pandangan dari si font ini. Gitu Pak Hendrik, terima kasih. Nah, lanjut dari menjawab pertanyaan Pak Hendri tentang kebutuhan, asas kebutuhan ya. Asas kebutuhan Bukan yang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ya.
Ya, 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, di sini saya tadi setelah sampaikan, saya sukai adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, ini pandangan saya memang sebuah gaya posisi kontrolnya untuk mendisiplinkan atau mengingatkan si peserta didik sadar akan kesalahannya, gitu posisi kontrol tersebut. Kalau Pak Henry bertanya, apakah ada tahapan-tahapan tersendiri? Penghukum dulu, baru ranah ke pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah dulu baru paham diterapkan, baru ke teman. Ke teman dulu baru pemantau. Nah, itu kalau saya bilang ini bukan sebuah tingkatan ya Pak Henry ya, tapi sebuah karakter guru dalam menyelesaikan masalah. Tipe, gayanya, bukan tingkatan. Kalau tingkatan pasti ada yang rendah sampai ke tinggi. Nah, makanya saya bilang saya lebih menyukai gaya posisi kontrol manajer dibandingkan yang lain. Ya berarti gayanya saya adalah seorang manajer, saya suka gitu. Nah, kalau seandainya tapi saya ingin menjadi posisi kontrol penghukum, ya silahkan saja gitu. Itu kan gaya posisi kontrol penghukum. Tapi bagaimana kalau si pembuat gitu? Ya itu namanya tidak bisa juga saya serta-merta merubah pandangan Bapak dan Ibu untuk mengubah ayo jadi posisi kontrol manajer aja, karena posisi manajer adalah posisi kontrol yang terbaik menurut Ferdiansa. Saya nggak mungkin mengajak serta-merta ke arah ke manajer gitu. Silahkan pilih, tapi ini teori-teorinya. Begitu Pak Henry. Semoga menjawab. Ada lagi? Ya, tadi terima kasih atas tadi jawabannya, sudah menangkap semuanya. Mungkin pertanyaan terakhir bisa selesai jam berapa ya Pak Henry? Kalau misalnya teman-teman di sini sudah diskusi dan tidak ada yang ditanyakan, ya saya akhiri. Tidak ada, Bu Ayu, Bu Tami, Pak Sari. Mau ditanya lagi? Yang mau tanya lagi silakan. Tolong jangan bertanya ya. Saya rasa sih sudah cukup sekalian. Cukup. Pak Sari mau bertanya. Cukup, masalah. Baik, apabila teman-teman tidak ada yang bertanya, mohon maaf mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya di hari ini. Saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah memenuhi undangan saya. Luar biasa sekali, saya berterima kasih telah menyita segala-galanya. Mohon maaf atas perkataan dan perbuatan saya di hari ini. Sekiranya mohon dimaafkan ya Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferdi, Bapak Ibu semuanya. Udah mulai.